Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati para guru besar, para pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, pengurus ID wilayah di seluruh wilayah Indonesia, pengurus ID cabang di seluruh wilayah Indonesia. Yang saya banggakan, para pengurus perhimpunan dan keseminatan. Tak lupa juga para anggota Ikatan Dokter Indonesia di seluruh penjuru wilayah Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkanlah saya sebagai ketua terpilih pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71. Orasi ilmiah ini saya beri tema ID untuk Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bahwa proses pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20 sehingga melahirkan semangat berdirinya Budi Utomo, di mana diawali dengan sebuah gagasan besar dari para emansipator bangsa yang tumbuh sebagai proses di dalam kelompok sosial masyarakat yang berupaya meningkatkan diri menuju suatu kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, gender yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat pada saat itu. Gagasan besar yang muncul atas kondisi bangsa saat itu yang sedang sakit dengan berbagai krisis dan permasalahan. Salah satu komponen emansipator bangsa tersebut adalah kelompok dokter Hindia Belanda atau kelompok dokter pribumi sebagai pelopor semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Hal ini kemudian tertuang dalam sejarah sebagai kebangkitan nasional yang merupakan perjuangan untuk mengubah keadaan yang belum bangkit menjadi keadaan bangkit yang dicita-citakan nasib dan kedudukan bangsa serta keseluruhan di kemudian hari. Peran dan keberadaan para dokter pada saat itu tidak terlepas dari watak yang dibentuk melalui satu proses pendidikan kedokteran, disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter nasionalis. Sejarah perjuangan dokter juga menunjukkan keinginan kuat untuk kemajuan sosial dan emansipasi. Salah satu tokoh pada saat itu, Dr. Alumni Stovia, dokter dari Ambon, Dr. Tehu Piori, yang mempunyai komitmen pada idealisme politik etis. Salah satu pernyataan beliau yang saya kira menjadi satu dasar untuk memperkuat komitmen kita terhadap profesi kita yang kita cintai ini. Apakah ada ilmu pengetahuan yang lebih bermoral daripada ilmu kedokteran? Begitu banyak kebajikan diberikan melalui pendidikan kedokteran. Karena setiap pertemuan medis adalah pencarian kebenaran. Hasrat mencari kebenaran, kasih sayang, kesopanan, dan perilaku sosial penuh keteladanan dikembangkan. Mereka kemudian membentuk perkumpulan dokter pribumi pada tahun 1909 yang bertujuan untuk memajukan kepentingan dokter Hindia Belanda atau dokter pribumi dan mempromosikan kesehatan penduduk pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu dibuktikan perlunya sebuah asosiasi profesi kedokteran. Selama dekade pertama sejak lahir, perkumpulan ini lebih berfungsi sebagai serikat pekerja. Berkembang dalam waktu, baik sebelum pra-kemerdekaan, masa revolusi, dan masa kemerdekaan. Posisi sentral dokter-dokter pribumi pada saat itu dalam perdebatan tentang politik etis dan sifat dari proyek kolonial Belanda
membuat profesi kedokteran menjadi alat ukur simbolis dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut. Para dokter pribumi menggunakan status mereka untuk sebagai anggota profesi medis kosmopolitan untuk kesetaraan dan emansipasi. Untuk tujuan ini, mereka menyebarkan universalisme yang melekat pada sains dan kedokteran dan egalitarianisme profesi medis yang cenderung mengurangi perbedaan etnis di kalangan praktisi dan menghargai keahlian, studi pelatihan, dan prestasi. Mereka juga menunjukkan komitmen mereka terhadap rasionalitas dan objektivitas, sehingga mereka bekerja melawan asumsi primitivisme dan emosionalisme yang mewarnai wacana kolonial pada saat itu. Perkembangan berikutnya, pada bulan September 1950, hampir 100 dokter Indonesia bertemu di Jakarta untuk mendirikan Ikatan Dokter Indonesia yang kemudian diaktekan di dalam akte pendirian pada tanggal 24 Oktober 1950 yang kemudian diperingati menjadi hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Tujuan pembuatan organisasi ini mengemakan kembali misi pendahulunya, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, berjuang untuk hak-hak dasar manusia dalam mendapatkan kesehatan fisik dan mental, sesuai dengan prinsip keadilan sosial, meningkatkan ilmu kedokteran dan ilmu terkait, dan berjuang untuk posisi yang sesuai bagi anggotanya. Baru-baru ini ada sebuah pernyataan yang menggelitik bagi kita semuanya dari Ketua Purna atau Presiden Dokter di seluruh dunia, World Medical Association, Dr. David Baruch, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pandemi ini membuat para dokter merasa kecewa dan kehilangan semangat dalam perjuangan mereka melawan COVID-19. Ada banyak dokter di seluruh dunia yang tidak merasa dihargai atau didukung atas resiko yang telah mereka ambil atau pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam merawat pasien dengan COVID-19. Banyak yang mengalami demoralisasi. Banyak yang merasa pemerintah atau negara mereka, dan dalam beberapa kasus rumah sakit mereka, mengecewakan mereka. Beberapa merasa diterima begitu saja atau bahkan dimanfaatkan. Beberapa juga merasa bahwa negara memberikan dukungan dan apresiasi. Dia juga mengatakan dokter perlu mendengar bahwa mereka dihargai dan mengakui terhadap semua yang telah dilakukan, dan terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan semua dokter di seluruh dunia. Dokter perlu mendengar itu dari masyarakat, dari negara, dan tugas kita sebagai pemimpin organisasi profesi untuk meyakinkan bahwa hal itu disampaikan kepada para anggota kita. Pernyataan lain yang disampaikan juga oleh Presiden terpilih World Medical Association, Dr. Heidi, bahwa kita semua telah menghadapi tantangan pribadi dan profesional selama pandemi. Dan virus COVID yang mematikan ini masih merusak dunia kesehatan kita. Kesehatan telah didorong di dalam keterbatasan. Dokter telah bekerja keras di garis depan, mempertaruhkan diri dan keluarga untuk memberikan perawatan kepada pasien yang tidak terhitung jumlahnya, baik yang jatuh sakit karena COVID-19. Kondisi kerja sangat menantang. Banyak dokter telah menjadi korban virus COVID-19 ini.
baik itu yang sakit maupun yang wafat. Dan beberapa dari kita yang wafat saat merawat orang lain, merawat pasien-pasien COVID. Dia juga mengatakan bahwa inti dari praktek medis yang baik adalah dasar yang kuat dalam kedokteran berbasis bukti. Tantangan dan keterbatasan, dua hal yang saat ini dihadapi profesi dokter di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia. Tantangan permasalahan kesehatan yang semakin kompleks, disrupsi pelayanan kesehatan yang diakibatkan krisis pasca pandemi, transformasi digital, liberalisasi jasa kesehatan, dan dengan keterbatasan baik internal maupun eksternal, mempersiapkan organisasi dan anggotanya, serta akselerasi regulasi dari pemerintah yang masih lambat. Upaya internal profesi perlu untuk semakin ditingkatkan, meningkatkan sense of urgency para anggota Ikatan Dokter Indonesia, dan transformasi organisasi profesi. Dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan upaya internal. Saya mengistilahkan dengan singkatan 4R. R yang pertama adalah re-evaluate. Re-evaluate value dengan teknologi digital yang disuntikkan dalam setiap aktivitas organisasi untuk meningkatkan value atau manfaat bagi para anggotanya. R yang kedua adalah reconnect. Meningkatkan koneksi, meningkatkan advokasi dengan semua stakeholder, termasuk memposisikan menjadi mitra strategis stakeholder yang terkait pada pemerintah, stakeholder kesehatan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, dan pihak-pihak yang lain. Dan advokasi harus menempatkan Ikatan Dokter Indonesia menjadi organisasi yang mengedepankan intelektual, profesionalisme, dan akademisi. R yang ketiga adalah rebuilding. Rebuilding dalam hal meningkatkan kemandirian organisasi dalam bisnis program. Meningkatkan program kerja yang juga memberikan satu prioritas kepada para anggotanya. R yang keempat adalah reimagine, untuk memperkokoh branding, baik itu branding identitas dan branding image. Upaya aksentuasi dan akselerasi organisasi dalam meningkatkan pembangunan kesehatan rakyat Indonesia menjadi satu cita-cita organisasi bersama para anggotanya. Fakta sejarah membuktikan bahwa organisasi atau asosiasi profesi dokter Ikatan Dokter Indonesia dibentuk dalam satu upaya untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia. ID dibentuk, ID dikokohkan atau dikukuhkan untuk Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71. Marilah kita bangun organisasi ini untuk menjadi lebih baik untuk rakyat Indonesia, lebih baik untuk anggota, dan lebih baik untuk menjadi mitra strategis pemerintah. ID untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Jayalah Ikatan Dokter Indonesia. Semoga ini semakin di hati rakyat Indonesia dan di hati para anggotanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat untuk para dokter Indonesia.